Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi semangat dan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran dan praktik baik. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran dan praktik baik di kelas 10 PM1. Supervisor saya adalah Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Hendra Zulkowati, MSI. Mentor saya Bapak Maskur, MPD. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Evaluasi dan refleksi pembelajaran. Ini hasil evaluasi dari supervisor. Menurut beliau, catatan observasi untuk Bu Tuti, suara guru lantang, bagus karena menggunakan pengeras suara. Yang kedua, memotivasi siswa menumbuhkan kesadaran diri tentang darurat sampah. Yang ketiga, memberikan apresiasi tepuk tangan kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan. Yang keempat, saat supervisi itu adalah materinya etika komunikasi bisnis. Yang kelima, kekurangan saya ke relasi antara tugas dan materi untuk lebih dipertegas lagi. Yang keenam, diawali dan diakhiri dengan doa. Kemudian evaluasi dan refleksi dari siswa. Evaluasi dari siswa, data ini saya ambil dari melalui Google Form yang saya bagikan ke anak-anak 10 PM1 saat materi pembelajaran etika komunikasi. Dengan tujuan kami sebagai guru itu dalam pembelajarannya apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan atau belum. Saya linkkan saja karena ini evaluasi dari anak-anak ke saya. Jadi saya tidak menanyakan tentang metode apakah metode yang saya pakai itu cocok atau tidak, karena anak-anak tidak paham apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran. Jadi saya hanya menanyakan apakah guru menyampaikan tujuan pembelajaran saat di awal, apakah tujuannya disampaikan dengan jelas atau tidak dan sebagainya. Kemudian saya juga membuat pertanyaan lagi lewat Google Form untuk refleksi siswa dari materi etika komunikasi bisnis. Dari refleksi siswa ini ternyata ada beberapa siswa yang belum memahami materi itu dikarenakan mengantuk, kurang fokus, dan sering lupa apa yang sudah disampaikan oleh gurunya. Ini juga kami menggunakan Google Form. Yang kami tanyakan ini, apakah ada kesulitan dalam memahami materi dan seterusnya, kemudian apa yang menjadi kendala dan seterusnya. Nah, dari refleksi dan evaluasi baik dari supervisor maupun siswa, saya ingin memberikan eviden atau bukti kenapa supervisor saya menilai yang tadi sudah saya sampaikan dan anak-anak juga menilai saya seperti yang sudah tadi saya tayangkan. Dari perencanaan pembelajaran, dalam kemampuan memformulasikan tujuan, saya merasa saya mampu untuk memformulasikan tujuan pembelajaran dalam bentuk modul ajar sesuai dengan ATP. Dalam menyusun bacaan ajar secara runut, saya baru cukup mampu. Dan saya belum mampu 100%. Perencanaan pembelajaran di saat materi etika bisnis, game based learning adalah awal. Kalau saya sebelum pembelajaran, kadang saya menggunakannya dengan berbagai macam cara untuk menanyakan anak-anak kondisinya atau keadaannya pada saat pertama kali pembelajaran. Ini kebetulan saya menggunakan Padlet. Teman-teman boleh menggunakan ini, asik sekali. Ini tidak hanya untuk mengetahui kondisi siswa, kita membuat pertanyaan juga bisa dari sini.
Dan ini tampilannya. Jadi anak-anak menuliskan dia kondisinya bagaimana, terus nanti teman-temannya bisa saling memberikan love. Untuk di pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif dari hasil evaluasi supervisor dan siswa, di kegiatan pendahuluan saya merasa mampu memulai pembelajaran dengan efektif. Saya selalu menggunakan kata motivasi kalau nggak ice breaking. Meja kursi sehingga terlihat rapi. Kemudian yang kedua, tata yang rapi barang-barang yang ada di meja kalian. Kemudian yang ketiga, angkat tabletmu. Kenapa angkat tabletmu? Karena sekolahan kita bahkan Kota Pekalongan masih darurat sampah, terutama sampah plastik, sehingga yang hari ini anak-anak belum membawa tumbler, mulai besok bisa membawa tumbler. Dan yang keempat, saya waktu itu mengatakan, lihat sekeliling kalian, kalau ada sampah tolong untuk diamankan, untuk dibuang di tempat yang semestinya, yaitu tempat sampah. Kemudian di kegiatan intinya, saya tadi di depan menyampaikan menggunakan model GBL. Itu yang membuat supervisor saya, Ibu Sukolwati, penasaran apa sih model GBL. Jadi model GBL ini sebetulnya diskusi, tapi diskusi yang tidak harus presentasi. Jadi kami membuat permainan, saya membentuk kelompoknya dengan menggunakan model ini dari Rako Tools. Di sini generator kelompok acak, misalnya di sini tulis Maskur, terus Eni, terus Lilis, Murni, nah ibu aku rak wani, Nini, Romli, misalkan gitu. Kemudian di sini jumlah tim kita mau bagi berapa, misalkan di sini 2, kemudian langsung pilih, langsung ini membagi. Nah, di sini langsung muncul tim 1 dan tim 2. Jadi anak-anak senang. Nah, ini anak-anak maju. Mereka sambil menuliskan emoticon yang sudah saya tempel. Yang lainnya sambil menunggu giliran. Mereka menulis di sini yang tadi Rako untuk menentukan nanti kelompoknya siapa saja. Setelah itu, saya setelah menjelaskan materinya, mereka langsung berkelompok untuk diskusi. Masing-masing kelompok saya beri materi, dan soal ini yang warna kuning dan pink saya tempelkan di tembok bagian belakang. Kemudian masing-masing kelompok mengirimkan 2 orang, 1 orang sebagai nanti yang mengambil soal dan 1 orang sebagai pengarah. Nah, ini menyimpulkan dari kegiatan dengan model pembelajaran GBL, pembelajaran yang berdiferensiasi, proses. Untuk praktik baik yang saya lakukan, barangkali awal saya memotivasi, kemudian demikian untuk diseminasi dari saya tentang refleksi diri, evaluasi diri, dan evaluasi dari supervisor maupun peserta didik. Mohon masukannya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.